Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desri Romauli Buru Samosir dengan NPM 2214100005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh Bapak Maludin Panjaitan dengan judul Konstitusi. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yakni constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau penyusun dan menyatakan suatu negara. Secara etimologi, kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme memiliki makna yang sama, namun penggunaan dan penerapannya berbeda. Yang pertama, konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara dan sebagainya. Yang kedua, konstitusional adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus selalu didasarkan kepada konstitusi yang ada. Yang ketiga, konstitusionalisme adalah suatu paham yang mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Secara terminologi, konstitusi dapat diartikan sebagai aturan-aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis dan politis, konstitusi yaitu hubungan antar kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Secara yuridis, konstitusi yaitu suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Perubahan konstitusi negara. Perubahan konstitusi negara merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Perdebatan itu menyangkut apakah hasil perubahan itu menggantikan konstitusi yang lama, atau hasil perubahan itu tidak menghilangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi lama. Tujuan amandemen suatu konstitusi adalah, yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar lebih mampu mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan sistem check and balance dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang keempat, melengkapi aturan dasar mengenai eksistensi negara seperti pengaturan mengenai wilayah dan pemilu. Konstitusi menurut para ahli. Menurut Chairil Anwar, konstitusi adalah fundamental law tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Menurut Sri Sumantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Menurut ESC Wade, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Unsur-unsur konstitusi. Menurut Sofernin Lohman, unsur-unsur konstitusi yaitu dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang mengatur mereka. Konstitusi sebagai piagam yang menunjukkan HAM dan warga negaranya sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya. Tujuan konstitusi. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari pengusaha sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para pengusaha dalam menjalankan kekuasaannya. Arti penting konstitusi bagi negara. Di dalam negara yang mendasarkan diri atas demokrasi, konstitusi undang-undang merupakan fungsi yang khas, yaitu demokrasi, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara akan lebih dilindungi. Konstitusi demokrasi. Yang pertama, konstitusi yang mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Yang kedua, dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu perubahan atau renewal, dianut di negara Eropa, kontinental, dan amandemen atau perubahan, dianut di negara Anglo-Saxon. Kesimpulan, yang pertama, konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum
yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hukum kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dalam prakteknya, konstitusi terbagi dalam dua, yakni konstitusi tertulis atau undang-undang dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih, dan salam sejahtera bagi kita semua.